Chenlo, apakah kita berdua teman baik? Tentu saja. Kenapa? Baguslah. Kau harus bantu aku ya. Berikan ini kepada ibumu. Kalian saling kenal? Dulunya kita kenal. Apa? Kembali. Kenapa terburu-buru? Sudah tenang saja. Ayo duduk. Aku beritahu ya. Kita sudah saling menghubungi. Oh. Sebelum aku pergi, kau harus berikan ini kepadanya. Karena ini hutangku kepadanya. Tolong kasih dia ya. Memangnya kau mau kemana? Aku tidak tahu harus kemana aku pergi. Tetapi aku pasti akan merindukanmu. Lagi ya? Iya, silakan. Ibu. Kau tidak lihat ya situasinya? Lihat saja, akan Ibu laporkan pada ayahmu nanti. Dia kenal dengan ibu, nama keluarganya Luo. Manajer Lu bisa kita lanjutkan? Iya bisa. Ibu, amplop ini berisi uang. Dia bilang dia punya utang pada ibu. Maaf ya, aku ada urusan penting. Baiklah, kalian silakan istirahat saja dulu di sini. Iya. Bijou, tolong buatkan tehnya. Iya, baik. Yecho, ayah malu menghadapimu. Ini adalah uang yang kukembalikan padamu, termasuk bunga selama bertahun-tahun ini. Ibu, memangnya siapa dia? Siapa menyuruhmu bertemu dengannya? Chenlo, Ibu beritahu ya. Jangan bertemu dengan sembarang orang. Kalau tidak, Ibu patahkan kakimu. Manajer Lu, wartawan masih menunggu di bawah. Sebenarnya ada apa? Kenapa kau begitu marah? Dia masih memiliki hati nurani. Hati nurani? Memangnya kapan dia peduli padaku? Sewaktu dia mengambil uangku dan kabur, dia tahu aku harus bertanggung jawab. Dan aku hampir mati karena itu. Dia tahu itu dengan jelas. Lalu menurutmu, kenapa dia menulis surat ini padamu? Dia sudah tua. Mungkin takut masuk neraka. Berani-beraninya mencari anakku di internet. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Orang seperti dia tidak akan berubah. Tidak. Tenang saja, kau tidak mengerti maksudku. Aku bilang, kenapa dia mengembalikan uang ini setelah bertahun-tahun? Kenapa harus mengembalikannya? Dia tahu kehidupan aku baik sekarang. Dan dia pasti ingin sekali mendapatkan kepercayaanku. Dia tahu aku tidak butuh uang sebanyak itu. Kau memang harus tenang, Yecho. Kau tahu yang aku pikirkan? Ketika aku masih kecil, aku dibuang di padang liar. Aku seperti diusir dan tidak diinginkan. Seumur hidup, penasaran dan suka bermimpi. Aku selalu memikirkan hal ini. Siapa mereka? Bagaimana tampang mereka? Di mana mereka sebenarnya? Kalau mereka kembali mencariku, apa yang akan kulakukan? Betapa indahnya kehidupan. Kita bisa melihat dunia. Betapa menakjubkan dunia ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Kita harus melakukan mereka dengan baik. Baiklah, aku tidak akan cerewet lagi. Kau istirahatlah ya. Besok harus selesaikan wawancara kan? Tunggu mereka muncul di hadapanmu. Kau coba saja.
Kau tahu kan artinya kalau kita turunkan harga kedua kalinya? Aku tidak ingin melancarkan persaingan harga. Aku beritahu sekali lagi ya, ini untuk yang terakhir kali. Yichu Group tidak akan menjual barang-barangnya dengan harga rendah. Chenlo, kalau serigala itu mencarimu lagi, beritahu ibu. Jangan berhubungan dengan dia lagi. Kau mengerti? Ibu, sebenarnya dia siapa? Kenapa ibu benci dia? Orang jahat. Bahkan dia sangat jahat. Aku tidak percaya. Tidak bisa melihat orang dari tampang. Kalau kakek adalah orang yang jahat. Ibu, semalam ibu bicara keras sekali. Dan aku tidak sengaja mendengarnya. Chenlo, ingat ya. Kau itu tidak punya kakek. Baik. Kakek, ini aku. Iya. Aku Xiaozu, Kek. Oh ya. Mereka tidak mau membeli hardware kami. Kenapa? Mereka bilang pasar berubah terlalu cepat dan mereka tidak mau membeli barang. Tapi ada beberapa orang yang mau beli, tapi itu juga karena kakek. Undang saja mereka ke rumah. Aku yang akan bicara. Baiklah. Ya sudah, Kek. Buruk. Data ini menunjukkan penurunan. Laporkan pada Komisaris Chen ya. Bibi, apa kau tidak gugup setelah membaca data ini? Perusahaan telah mengalami beberapa krisis. Setiap kali mengalami krisis, sebuah karyawan termasuk manajer Lu juga sangat cemas. Tapi lalu kami menyimpulkan dan melaporkannya pada Komisaris Chen. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Ya? Baiklah. Yan, kau juga menyukai kalung ini, kan? Kau kelihatan sangat cantik. Itu model baru yang diproduksi perusahaan setengah tahun pertama. Aku juga menyukainya. Tapi manajer lu bilang model itu tidak sesuai dengan selera orang Eropa. Sayang sekali ya. Ini surat persetujuan dengan beberapa pabrik. Semuanya setuju. Selama kita menetapkan standar terpadu untuk semua produk, mereka akan menyesuaikannya. Tidak masalah. Aku beritahu ya. Kau memiliki bakat yang sangat langka. Hanya kau, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kak, bagaimanapun juga aku ini pernah melakukan bisnis besar. Iya kan? Tidak takut ditolak oleh mereka. Selama kita tahu apa yang mereka inginkan, kita kan punya jalan. Oh ya, Kak. Ini pengeluaran dalam beberapa hari terakhir. Aku sudah menuliskannya secara rinci. Lihatlah.
Bagaimana perkembangan Xiaosu? Dia cukup baik. Anaknya itu sangat pintar. Memang benar katamu. Dia memang sangat pintar. Orang pintar termakan kepintarannya sendiri. Dia punya bakat, tapi seiring dengan bertambahnya usianya, aku menemukan beberapa kelemahan padanya. Aku sekarang butuh dia untuk tetap di posisi bawah dan dipoles oleh orang lain. Mengalami kepahitan, menderita kesulitan, menderita ketidakadilan. Jadi hal ini aku serahkan padamu. Bantu aku mengurusnya dengan baik. Okay? Baiklah, aku pergi dulu. Iya. Paman Chuyen. Pakuang. Ayah angkat. Ya. Penurunan harga tidak ada efeknya. Penjualan di Eropa tetap menurun drastis. Lihat saja. Aku tidak hanya melihat, bahkan aku sudah tahu. Bagaimana menurutmu? Menurutku, jalur distribusi terlalu lemah. Sekarang separuh distributor Leon ada di sisi Fernando. Masih ada satu masalah utama, yaitu orang barat ini. Tidak begitu tertarik dengan produk kita. Jadi kita tidak punya kelebihan lain selain menurunkan harga. Kita dapat memperluas jalur penjualan. Maksudmu meninggalkan Leon? Kalau dia tidak memiliki kemampuan, untuk apa bergantung pada dia saja? Apa dia menghubungimu 2 hari ini? Tidak. Kau tahu yang dia lakukan? Tidak tahu. Dia melakukan strategi kota kosong yang kau ajarkan. Jika aku adalah dia, aku tidak tahu langkah selanjutnya. Dia bukan kau. Hanya boleh dilihat. Coba pikirkan lagi. Yeng Group bukan apa-apa. Dan siapa itu Fernando? Ini semua adalah kontrak yang aku tanda tangani di Tiongkok. Untuk kedepannya, aku akan jadi raja produk Tiongkok di pasaran Eropa. Siapapun yang tidak bisa pergi. Kita tidak lagi melupakan hubungan distributor dan pedagang grosir. Kita adalah partner. Kita berbagi keuntungan. Dengar, itulah kedepannya nanti. Leon, kau tidak boleh bersikap begitu pada kami. Kami sudah bertahun-tahun kami bekerja sama denganmu. Kau masih berani untuk bicara padaku? Cari nenek moyang Fernandomu itu. Dan mari kita berlomba untuk menghasilkan uang besar. Sudahlah, lupakan. Kita pikirkan keuntungan kita. Hardware pintu dan jendela, siapa yang mau coba? Pintu dan jendela. Paman Wang, ayo cobalah sedikit. Paman kan ahlinya. Kau adalah ahlinya. Hardware kalian memang sangat bagus. Tapi sekarang pasar sudah jatuh. Banyak hardware tidak laku terjual. Kalau begitu, bagaimana kalau Paman membeli alat-alat pertanian? Sosio, kau jalan-jalan ke bawah dan lihat-lihat. Pasarannya kecil. Kau menyuruhku untuk membeli ribuan sekop. Aku tidak bisa membelinya. Mau bayar pakai apa? Paman, ayolah coba beli sedikit. Maaf, aku tidak bisa membelinya. Aku juga tidak. Paman, Paman bagaimana? Aku tidak mau. Situasiku lebih buruk. Tidak. Apa maksud kalian sebenarnya? Saat aku dan kakek melakukannya, kalian bilang itu bagus. Sekarang produksinya sudah ada, tapi kalian tidak mau beli. Maunya kami bagaimana? Sebenarnya, kita juga dalam situasi yang sulit. Xiao, kau jangan menyulitkan mereka. Bisnis dilakukan melalui negosiasi. Baiklah, kalau begitu Ayo, aku kita permisi pergi dulu. Baiklah, Xiao, tolong antar mereka. Permisi. Iya, Kek. Permisi. Paman, sekarang persaingan pasar terlalu kuat. Hardware ekspor yang Takwang berikan padaku terakhir kali sangat laku dan aku suka itu. Paman, aku pergi dulu ya. Kakek, sekarang ini kondisi pasar memang berubah terlalu cepat. Kita sudah memproduksi banyak barang. Kita harus bagaimana?
Kebutuhan hardware adalah bisnis yang menjanjikan. Sekarang jangan bilang pada orang tuamu. Kalau tidak bisa digrosir, jual eceran. Kita tidak punya pilihan. Xiaosu, sepertinya ada sesuatu yang ingin kau katakan. Berdasarkan masukan dari pasar, sejak Yang Group melakukan penurunan harga 2 kali, penjualan produk kita terus menurun. Distributor lama kita sudah tidak seaktif seperti dulu lagi. Semua orang bicaralah. Kalau punya opini, ide, saran pada hal ini, ya. Tapi kalau tidak punya, sampaikan keluhan juga tidak apa-apa. Ayo, silakan. Komisaris, kita turunkan harga 2 kali. Kita jangan kalah dalam persaingan harga ini. Aku menyarankan bahwa kita harus menghubungi lebih banyak distributor selain dari Leon. Kurasa kita harus mundur dari Spanyol. Kita bisa mengurangi kerugian kita. Manajer Luo. Komisaris Chen, mungkin aku harus menjemput Chen loh. Kalian tolong teruskan saja ya. Permisi. Kalau begitu kakekmu sangat hebat. Aku jarang melihat kakek-kakek bisa mengobrol online. Benar, kakekku bukan hanya jago main internet, tapi juga jago main game dan juga bercerita. Lalu, kenapa ibumu bilang dia adalah orang jahat? Aku tidak tahu. Xiaotan, Ayah, ayo kemari. Cenlu, kamu numpang atau tidak? Ya sudah, aku pulang ya. Baiklah. Ayah. Ayo, naiklah. Iya. Hei, kamu Cenlu ya? Kamu apa? Kamu tidak ingin tahu namaku? Untuk apa aku tahu namamu? Tunggu dulu. Ibu. Kamu apa? Dia tidak melakukan apa-apa kan? Tidak. Kak, aku Tian Bao. Lu Tian Bao. Kak, saat kau pergi, aku masih kecil. Masih belum tahu apa-apa. Ke mobil. Kakak, lihat, aku punya fotonya. Dulu kau masih Berhenti menggendongku. mengikuti kami, atau aku panggilkan polisi. Ayo masuk. Apa kau tahu di mana ayahmu? Iya, Aku akan bawa anakku pulang dan mengambil sesuatu. Bawa aku pergi mencarinya. Orang itu menangkapku, tapi kan aku jago kungfu, aku lawan dia dan aku lindungi ibu. Tante Chow, Kau sudah pulang? Iya. Tidak bersama manajer Chen? dia masih di kantor. Kau sudah pulang? Hasil percobaannya bagus. Kakak, tadi aku bertemu orang jahat. Kau pasti bisa mengalahkannya. Barang apa itu? Tidak ada. Cian, kalung ini bukan hanya untuk kamu coba. Ini hadiah dariku untukmu. Bukannya itu sampel dari perusahaan? Kamu tidak suka karena aku membelinya untukmu. Bukan begitu. Aku hanya ingin kau tahu sebaiknya kau lebih tulus jika ingin memberi hadiah kepada wanita. Ini sebenarnya tidak diproduksi secara massal. Aku pikir kalung ini cukup berharga. Ada desainku sendiri di dalam kalung ini. Benarkah? Iya. Di mananya? Ini di bagian sini, ini aku. Sudah ya, kamu tidur. Sekarang aku pergi dulu. Kenapa kamu tertawa?
Tukang bohong. Bohong apa? Kau sama sekali tidak mendesain kalung itu. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Ya, baiklah. Sekarang aku berhutang padamu. Ayo, cepat pergi. Ternyata kalung itu buat dia ya. Sudahlah, katakan saja ibu kemana? Kamu itu anak kecil. Tidak semua persoalan kamu harus tahu. Ayah, lihat siapa yang datang. Ayah, lihat itu. Ayah, itu. Siapa? Itu uangmu. Aku tidak menyentuhnya. Pertama, kita tidak saling kenal. Kita tidak punya hubungan apapun. Dan kedua, mulai sekarang kau tidak punya hutang apapun padaku. Dan ketiga, kalau kau ingin bayar hutang, tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Yeju. Yeju. Ayah, ayah bangun, jangan begini ayah. Yeju. Ayah berhutang padamu. Ayah telah melakukan kesalahan terhadapmu. Yeju! Kontrak dari beberapa pabrik itu, sekali aku taruhkan di sana, Chen Qianghe bahkan tidak bisa bilang apa-apa. Sekarang ada persaingan harga yang berlangsung di Eropa. Tidak ada laba sama sekali. Memproduksi tapi tidak dapat untung. Sekarang orang satu-satunya yang membantu perusahaan adalah aku. Lihatlah dia membual. Ini kata-kata Chen Qianghe. Seperti ini. Bagus, Takwang. Hanya kau yang mempunyai bakat dan kemampuan seperti itu. Lalu, kenapa para direktur pabrik itu memiliki hubungan yang baik denganmu, Takwang? Kalau itu rahasia, itulah kemampuan suamimu ini. Hah? Xiaogu, tampung sedikit air. Aku ingin berendam air hangat. Iya, aku siapkan dulu ya. Lanjutkan membualnya. Semakin sulit aku memahami dan sulit melihatnya. Ayah, sekarang ya, untuk bertahan hidup di masyarakat ini harus punya taktik. Tidak akan bisa bertahan tanpa taktik. Takwang, berapa banyak barang-barang yang kau jual dalam beberapa tahun? Hah? Aku bilang berapa banyak barang-barang yang kau jual? Ayah? Kau diberi produk tambahan dan biayanya ditanggung oleh perusahaan. Ayah, aku... Katakan berapa banyak? Apa Wang Su yang mengatakan padamu? Kau masih bangga. Kenapa kau tidak punya malu? Apa kau kira Chen Qianghe dan Lu Yichu tidak mengetahuinya? Ayah, aku rasa mereka tidak tahu. Apa maksudmu? Apa yang kukatakan saat kau baru keluar dari penjara? Ayah, aku... Mulai dari awal, jangan biarkan orang lain memandang rendah. Kau lihat apa yang sudah kau lakukan sekarang. Membuat keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Wang Su itu keponakanmu. Ayah, aku lakukan ini hanya untuk keluarga ini, Ayah. Aku tidak mau Sioku bekerja terus setelah melahirkan. Dan aku tidak mau dia begitu capek.
Ayah, aku mohon tolong jangan beritahu dia. Dia sedang hamil sekarang. Aku takut kalau dia marah. Ayah, aku mohon ayah. Memalukan. Ini sungguh memalukan. Ya. Lihatlah. Pengumuman itu ayah sudah baca pagi ini. Berapa banyak stok kita? Saat ini kita memiliki puluhan ribu skop. Kita juga memiliki hardware untuk konstruksi, pintu dan jendela, termasuk pemanas air sederhana. Produksi itu akan menghasilkan jutaan yuan, ayah. Memproduksi begitu banyak barang, kenapa ayah tidak tahu? Ayah, pabrik-pabrik ini adalah senjata rahasia kami. Aku sudah menghitung, tidak banyak pemasok hardware yang memiliki jumlah stok sebanyak kita. Selain itu, labanya dihitung berdasarkan harga penawaran publik yang diumumkan oleh UNHCR. Jika kita mendapatkan distributor di Asia Tenggara, kita bisa langsung menjual barang-barang pada mereka. Barang-barangnya pasti akan terjual semua dan labanya berlipat. Aku sudah memikirkannya. Ayo kita beritahu pabrik-pabrik hardware dan minta mereka bekerja sepanjang waktu untuk meningkatkan produksi. Aku rasa hal untuk mengkonstruksi ulang daerah bencana alam adalah sangat penting bagi kita, ya. Ayah? Ayo kita rapat. Rapat darurat. Kau yang putuskan siapa yang harus ikut. Dan panggil mereka. Dalam rapat kau akan memberi semua orang laporan. Aku tahu, Komisaris Chan. Aku akan menanganinya. Xiaoqiu, apa kamu sibuk? Aku akan mengadakan sebuah rapat yang penting. Benarkah? Rapat apa? Aku sudah meraih peluang bisnis yang penting, menghasilkan untung untuk perusahaan. Peluang bisnis apa? Misterius sekali. Berapa banyak hasilnya? Cukup banyak. Wasu, aku sedang mencarimu. Kenapa kau ambil cuti beberapa hari? Paman Takwang. Chuyen, aku harus menangkap dia. Komisaris Chen ada tugas, ayo. Hei, Paman Takwang. Aku bukan lagi bawahanmu. Siapa bilang? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu perlu tahu hal ini? Ada rapat penting yang akan dilakukan, tapi sebaiknya kau tidak usah ikut. Rapat apa? Paman Takwang, sekarang kau ini punya tanggung jawab yang cukup besar bagi perusahaan. Jadi aku pikir menurutku mengenai rapat ini, kau tidak usah tahu. Hah? Kenapa bicara begitu kepadanya? Ayo sana. Datang tepat waktu ya. Kakak. Kakak, tunggu kak. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya berharap kau bisa mengunjungi ayahku sekali lagi. Dengar ya, waktu itu kau masih kecil. Jadi banyak hal yang tidak kau tahu. Aku tahu semuanya kak. Aku sudah mengembalikan uangmu dan juga bunganya. Bahkan dia berlutut padamu. Apa itu belum cukup? Kakak, sekarang jantung ayah sudah dicangkok kak. Tapi telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dia sudah menyesal. Bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Tolong berikan dia kesempatan menebus dosanya. Memang benar apa yang dia katakan padamu itu. Harusnya dia menyesal dengan apa yang dilakukan padaku. Jadi saat ini dia masih hidup atau mati, tidak ada urusannya denganku. Di mana Chen Takwang? Dia sedang sibuk, jadi tidak hadir. Ayo mulai. Semuanya,
Ketika Yichu Group sedang memperluas ke pasar Eropa, telah terjadi bencana alam besar di Asia Tenggara, termasuk Provinsi Yunnan dan Guangxi. Di antaranya, Indonesia telah dilanda gempa bumi berkekuatan 8,5. Pakistan telah dilanda banjir besar, tornado melanda Asia Tenggara. Aku tidak tahu, apa kalian sudah membaca pemberitahuan yang sudah ditempel di pintu masuk mall? UNDP dan UNHCR sedang membutuhkan skop dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi ulang. Dan di tangan kami, sekarang ada sejumlah hardware selesai diproduksi dan aku sudah hubungi distributor lokal. Dan tidak disangka, ternyata cukup banyak orang yang memiliki minat cukup besar untuk terlibat dalam proyek ini. Jadi kau mau menghindari PBB dengan langsung mendistribusikan produk? Betul. PBB bagaikan pedagang grosir tingkat pertama. Mereka mengumpulkan produk-produk ini dari seluruh dunia dan ada permintaan yang kuat untuk produk-produk ini di daerah tersebut. Jika kita hubungi distributor lokal, sesegera mungkin pasti akan ada keuntungan besar bagi perusahaan kita. Menurutku, dana khusus akan dialokasikan pasca bencana. Sehingga aku sarankan untuk membentuk departemen khusus. Sementara pada saat yang sama, menghubungi distributor. Bicara dengan sangat baik. Bicara tentang peluang. Mengenai peluang ini, kalau kau tidak mengambilnya, benar-benar akan lari. Baiklah. Apa pendapat Paman? Aku ingin dengar pendapatmu. Jadi begini ya, aku sarankan, Kepala Biro. Iya. Kirimkan 2 orang dari Departemen Perdagangan untuk membantu Wangsu. Kalian periksa kualitas barang-barang kita, kodekan, tidak lebih tidak kurang, dan masukkan ke dalam kontainer. Paham? Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua, Wangsu, aku ingin kau mengirimkan barang-barang ini sendiri sampai ke daerah bencana itu secepat mungkin. Anggap ini sebagai latihan. Mengerti? Baik, tidak masalah. Ketiga, setelah kau mengirimkan barang-barang ke daerah bencana, pastikan kau menyumbangkan ke UNHCR secepat mungkin. Sumbang? Maksudmu adalah sumbangan? Iya, menyumbangkan. Wah, aku tidak setuju. Bagaimana? Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Jumlah barang-barang ini tidak sedikit. Sebenarnya aku ingin memanfaatkan sejumlah besar produk ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Bisa beritahu apa itu? Produk-produk yang ditetapkan UNHCR dan UNDP. Apa itu mungkin? Iya. Baiklah, kalau begitu kau yang bekerja sama dengan Wangsu. Tapi Komisaris Chen, kita sudah bekerja keras. Pertama-tama, kita tidak boleh menghasilkan uang dari daerah yang dilanda bencana. Kemudian aku ingin kau merenungkan, kenapa produk Yichu Group kita selama ini hanya bisa melancarkan persaingan harga di Eropa saja. Lalu apakah kita tidak memiliki kelebihan lain selain daripada menurunkan harganya? Kualitas kami bagus. Benar, ada orang yang mengatakan itu. Tapi kalian sendiri juga sudah tahu kan, kita sudah bekerja keras selama setengah tahun untuk meningkatkan kualitas produk. Tapi apa yang kita dapatkan selama ini? Orang-orang Eropa tetap saja tidak mengakui merek kita. Kenapa bisa begitu? Ayah, kenapa Eropa lagi? Kita sudah gagal di pasar Eropa. Bahkan Leon juga sudah pulang, Ayah. Wangsu, katakan pendapatmu dengan baik-baik. Dan jaga gaya bicaramu dengan Presiden Chen. Ya. Kalau ini adalah perang, maka kau akan langsung ditembak. Karena menurunkan semangat prajurit. Produk yang diproduksi di pabrik itu bukan diproduksi secara khusus. Aku memproduksinya secara pribadi. Wangsu hanya membantuku saja. Bagaimanapun juga, kau adalah pemegang saham Yichu Group. Bagaimana kalau kita bicarakan ini secara pribadi? Mulai dari sekarang ini, tidak lagi. Paman. Jadi semuanya, persiapkan produk sesuai dengan permintaan Komisaris Chen. Rapat selesai. Manajer Lu, tapi... Aku akan pergi menghubungi UNHCR dan UNDP. Ya, Nien. Tidak harus buru-buru begitu.
Komisaris Chen sudah menakuti semua orang. Aku rasa anakmu yang menakutiku. Komisaris Chen, bisa berhenti berputar? Apa hubungannya denganmu? Membuat aku merasa pusing. Kau kira aku tidak pusing? Mereka memproduksi barang diam-diam. Berani sekali sembunyikan dariku. Siapa? Masih ada siapa lagi? Bukankah itu pabrik pamanmu sendiri? Wang Su itu cuma anak kecil. Dia paling-paling hanya pergi membantunya. Benarkah? Iyalah. Begitu caramu menanggapi masalah ini? Iya. Dia selalu saja begitu. Demi mendapatkan sedikit keuntungan di depan mata. Bagaimanapun aku mengajarinya, dia tidak berubah. Chen Jianghe, Wang Su itu sangat mengagumimu. Bahkan dia selalu mendengarkan kata-katamu. Kenapa kau menggelengkan kepala begitu? Ada apa? Kalau kau merasa belakangan ini dia tidak mendengarkanmu, harusnya kau berpikir ada apa denganmu dan cara bicaramu. Lagi pula, orang lain juga punya keluhan tentang masalah ini. Tidak berani bilang saja. Siapa yang ada keluhan? Dan keluhan apa itu? Jaringan Lyon di Eropa telah dikalahkan oleh Fernando. Ying Sui gila-gilaan menurunkan harganya. Kita bertaruh segalanya di Eropa. Apa itu tidak terlihat seperti orang gila di mata orang lain? Ini bukan keluhan orang lain. Ini adalah keluhanmu. Bahkan kau pun tidak yakin dengan hal ini, kan? Itu dua masalah yang berbeda. Aku tidak mengeluh apapun, tapi memang aku sudah tidak yakin dengan hal ini. Oh? Oh? Kenapa? Aku rasa normal kan kalau aku sampai punya pikiran seperti itu? Kita bahas masalah itu nanti saja. Sekarang kembali ke topik Wang Su. Dia sedang mencoba mencari titik keseimbangannya. Mencoba membuat perusahaan menghasilkan keuntungan dari saluran yang lainnya. Hei, apakah aku membutuhkannya untuk menghasilkan keuntungan dari saluran boleh ini? Aku butuh dia menangani perusahaan untuk... Tolong dengar. Aku tidak akan menyelamu. Teruskan. Walaupun cara yang dilakukan itu adalah salah, tapi dia sudah punya niat yang baik untuk kita, kan? Apa aku pernah mengatakan dia tidak memiliki niat baik? Diam dulu, aku belum selesai. Dia melakukan itu demi perusahaan juga. Dia cuma ingin meringankan bebanmu saja. Lagi pula berapa usianya? Baru 20 tahun kan? Jangan keras padanya. Tidak bisa apa bicara pelan-pelan padanya. Ichu, aku mau tanya. Apa menurutmu aku memintanya untuk menyumbangkan produk-produk atas namanya? Apa aku ingin menjebaknya? Bukankah aku hanya ingin membuka jalan bagi masa depan Siosu? Tolong buka matamu. Kami ingin temui Chen Jianghe. Biarkan kami masuk. Komisaris Chen, Ya, Paman Cusi membawa sekumpulan orang dan mau menjumpaimu. Kita harus bagaimana? aku sudah tahu. Aku tidak mencarimu, tapi aku sedang mencari Chen Jianghe. Tidak bisa, Pak. Anda tidak bisa masuk. Aku beritahu ya. Dulu, waktu aku membantu Presiden Chen, mungkin kamu masih anak TK. Tidak bisa, Pak. Papa tidak boleh masuk. Begitu banyak karyawan yang mendengarkan, kau bikin aku malu saja. Komisaris Pergi Chen. dan tuangkan minuman. Sebaiknya kita duduk di ruang rapat. Jianghe. Ya? Oh tidak. Komisaris Chen. Ya ampun, ada apa ini? Aku malu sekarang. Paman Chin Cui sudah datang dan mengajak kami semua untuk bicara. Dan kami sudah mengerti. Kami tidak akan memberikan kesulitan. Dan kami tidak akan tukar stan lagi. Tapi sikapmu tidak boleh keterlaluan. Memangnya kamu pikir bisa menukar kami dengan uang angpau? Iya, betul. Uang angpau apa yang kau maksud? Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan pura-pura. Kau sudah tahu maksudnya. Dia tidak berpura-pura. Untuk masalah Stan, terima kasih atas pengertiannya. Chen Jianghe tidak tahu apapun tentang uang sumbangan itu.
Aku yang menanganinya. Jadi kalau ada masalah, bisa kau bicarakan denganku. Lalu kenapa kau memberitahuku tidak mengetahui soal uang? Itu bukan wilayah untuk membicarakan masalah uang itu. Jadi aku yang berhak menanganinya. Masih ada komisaris di Yichu Group. Oh ya, namanya adalah Chen Jianghe. Tapi apa semua masalah harus kau laporkan pada komisaris Chen? Kau harus kalau itu diperlukan. Aku tidak tahu kapan diperlukan atau tidak diperlukannya. Kalau komisaris sudah senang denganku, silakan pecah saja aku. Paman Jusi, kita bicarakan lain hari saja. Komisaris Chen sedang sibuk sekarang. Iya, aku tahu dia sibuk. Dia bukannya sibuk menyumbang barang. Dia mau jadi orang baik. Aku tahu. Kita baru saja mulai membuat keputusan tentang masalah ini. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Baik. Jangan pura-pura lagi dengan kami, ya. Jadilah orang yang baik, ya. Kau akan menyumbangkan barang-barang dan menampung orang-orang yang membuat produksi palsu. Sudah kau pikirkan orang-orangmu sendiri? Itu betul. Tapi Anda punya perusahaan yang besar. Semua berkontribusi. Tapi kenapa kau pelihara orang-orang yang membuat produk palsu? Hah? Apa kau tahu apa yang dikatakan orang-orang? Bahkan mereka yang keluar dari penjara. Mungkin mereka lebih baik daripada kami. Ada apa dengan orang yang keluar dari penjara? Ada apa? Siapa yang bilang begitu? Siapa? Aku yang bilang. Ayo bicara lagi. Jangan macam-macam kalian. Lepaskan aku adalah Jangan pamannya. macam-macam. Ayo, Jangan ayo, siapa aku kumpul kalian. Ayo bicara, ayo maju. Ayo, lepaskan aku. Ayo kalau berani. Kak, tunggu, lepaskan. Jangan, Kak. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku mau lihat seorang pria memukul wanita seperti apa. Sayang, apa dia memukulmu? Kenapa kau tidak bilang? Seandainya aku tahu kau sudah memukul suamiku, aku pasti akan membunuhmu. Komisaris mengatakan padaku kau orang yang sangat berbakat. Dia minta padaku membayar gajimu setiap bulan dengan tepat waktu. Tapi kau sudah memukulnya, sementara kau masih bekerja dengannya. Tak kalau kau khawatir kau bisa palsukan produk kami bisa mengirimmu ke penjara. Tapi sekarang, kami tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi. Yichu Group itu adalah sebuah perusahaan, bukan lembaga amal ataupun panti jompo. Kami tahu benar siapa harus pergi dan siapa harus tinggal di tempat ini. Komisaris Chen selalu mengatakan padaku, suatu saat nanti perusahaan Yichu akan membutuhkan Takong dan dia melakukanmu dengan sangat baik kan di sini. Tapi sebaliknya apa yang sudah kau lakukan? Komisaris Chen, sebenarnya apa yang kau suka darinya? Orang dewasa seperti itu tidak bisa menahan emosi sama sekali. Aneh. Paman, aku minta maaf ya. Membuatmu merasa tidak nyaman. Kalau ada masalah, beritahu aku saja. Aku siap. Terima kasih. Perusahaan kami tidak butuh orang sepertimu. Kau dengar? Kakak, apa yang dikatakannya betul. Lebih jauh di mana Wangsu? Di lantai atas, sedang berkemas-kemas. Cepat lihat dia. Baiklah. Aku akan pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Kamu mau kemana kalau pergi dari sini? Pasti ada tempat yang baik untukku. Pergilah bersamaku. Aku tidak mau jadi pembelot. Apa maksudmu? Apa aku ini pembelot? Kau tahu betul yang dialami perusahaan. Dan kau juga tahu kalau orang tuamu sedang dalam tekanan. Aku tahu berapa besar tekanan mereka. Itu sebabnya aku melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Intinya kau punya motif sendiri. Kau merasa bersalah. Kau selalu merasa kau bukan anak kandung mereka. Apa kau memikirkan konsekuensinya setelah pergi?
Apa kata mereka? Mereka akan bilang kalau kau adalah seorang pengecut. Cukup, jangan bicara lagi. Kau meninggalkan kami dan meninggalkan rumah ini di saat yang paling genting. Kalau perusahaan sampai bangkrut, apa kau akan merasa senang di kehidupanmu yang selanjutnya? Jadi apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana? Hah? Sekarang ayah angkat butuh dukunganmu. Tidak peduli kau suka atau tidak, kau harus mendukungnya. Jangan pergi. Kan masih ada aku. Kau sudah dewasa sekarang. Paman. 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 Izinkan aku masuk, Paman. Silakan kau bicara. Di sini juga tidak apa-apa. Bagaimana bicara di sini? Kau marah padaku ya? Aku sibuk belakangan ini. Jadi aku tidak sempat untuk mengunjungimu. Belakangan katamu. Sepertinya setengah tahun kau tidak mengunjungiku. Kau tahu kan kalau aku sibuk dengan masalah Eropa. Aku tidak menyetujui idemu memasuki pasar Eropa. Itu alasannya. Ini adalah salahku. Sekarang, Chen Qianghe, kata-kata siapa yang bisa kau dengarkan? Lebih baik aku menarik sahamku saja. Kau jangan mengacau lagi, bisa kan? Kau sudah tahu masalah Chen Takuang kan? Kenapa tidak memberitahuku? Kalau bukan karena Xiao Shu, kau masih ingin membuatnya tetap di sana. Takuang adalah saudaraku. Bagaimanapun juga aku harus membantunya. Alangkah baiknya kesabaranmu terhadap Chen Takuang bisa kau tunjukkan juga pada Xiao Shu. Karena sepenuhnya Xiao Shu berusaha membantumu. Tentu saja aku tahu. Dia adalah anakku. Baiklah, sudah selesai kan? Keputusanku menarik saham tidak berubah. Paman. Kalau aku masih sebagai pamanmu, kau bisa mengunjungiku pada tahun baru nanti. Paman, ini minuman kesukaanmu. Aku letakkan di sini. Siapa? Chen, kau tidak tahu apa yang terjadi di sini kan? Kau berhasil mendapatkan partnermu kembali? Mereka senang setelah mendengarnya. Aku juga membagikan keuntungan masa depanku sendiri. Tapi jujur saja, sekarang waktu yang paling berbahaya. Karena setiap orang memperhatikan. Apa yang mereka perhatikan? Aku dan Fernando menunggu siapa yang akan menang. Menurutku kalau seseorang bisa menjelaskan rincian peningkatan produk kalian, tentu saja mereka akan lebih yakin untuk bisa bekerja sama denganku. Intinya, Chen, aku perlu kau mengirim seseorang kepadaku untuk memberitahu kepada mereka apa yang telah dilakukan untuk memenuhi pasar Eropa. Aku mengerti. Artinya aku dan Yichu harus ada di sana. Bukan. Ada seseorang yang lebih cocok untuk melakukannya. Aku pernah melihat dia memperkenalkan produk kalian dalam berbagai bahasa kepada orang-orang dari beberapa negara. Dan dia juga... Seharusnya kau tahu apa yang Leon inginkan dari kita. Dia berniat buruk. Tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup bersamanya, kan? Saatnya kita meninggalkannya. Siapa lagi yang bisa bekerja sama dengan kita? Kalau aku meninggalkannya, Fernando. Kita akan mencari jaringan lain.
Sebenarnya Leon mungkin akan menang. Yenin tidak seharusnya pergi ke Eropa. Jangan kekanak-kanakan ya. Aku sedang membicarakan pekerjaan denganmu. Apa yang kau bicarakan? Chen adalah kandidat yang paling tepat. Kau tidak bisa mengatakan karena Xiaoyu. Iya, demi anakku. Tapi dia anakku juga. Apa kita harus selalu saling menyindir? Kau yang mengatakannya di rapat tadi kan? Sekarang menyebut nama Wangsu saja, aku tidak sabar. Apa yang dilakukan anak itu? Sampai kebenci padanya, aku tidak mengerti. Dia sudah mencoba berusaha memberikan keuntungan untuk perusahaan walaupun dia masih muda. Dengar. Dia begitu bersemangat memberitahumu apa yang sudah dihasilkan. Tapi apa tanggapanmu? Apa kau tahu kenapa aku selalu mengkritiknya? Ketika seorang siswa sepanjang hari hanya memikirkan untuk menghasilkan uang dari temannya, dia akan mengarahkan pandangannya begitu rendah. Apa aku salah mengkritiknya? Itu terlalu tinggi. Sekarang kau lihat sendiri kan, anak itu sangat ketakutan. Sekarang dia takut melihatmu. Padahal sebelumnya dia tidak pernah seperti itu kan? Kenapa tanya padaku dia mengalami gangguan atau tidak? Aku berbuat jahat padanya. Aku ini ayahnya. Siapa? Seharusnya kau yang bertanya padanya. Dan dia tidak akan bisa menanggungnya. Sudahlah. Kalau berjalan harus tegak. Ibu, lihat, kakak mengantar sekolah hari ini. Oh, yang benar. Teman-teman laki-lakiku kaget semua. Kenapa kaget? Karena aku punya kakak yang cantik. Jangan bicara sembarangan. Ayo, pulang dulu dan buat PR. Iya. Ibu angkat. Ayah angkat. Semalam aku sudah bicara dengan Wangsu. Dia jauh lebih tenang sekarang. Dia butuh waktu untuk mengerti. Jangan dimarahi ya. Kau merasakan setelah kau pulang ke rumah ini, kami merasa jauh lebih nyaman. Tentu saja. Setelah bahan-bahan disiapkan, aku akan pergi bersamanya. Oh. Baguslah. Ayo masuk. Kau pasti lapar juga kan? Iya. Yan. Leon bilang ingin mengundangmu ke Eropa. Ya, begitulah situasinya. Aku sudah memberitahu semuanya. Tapi kau sendiri yang akan membuat keputusan. Kami tidak akan pernah memaksamu. Aku dan ibumu akan menghargai keputusanmu. Ayah angkat. Ya. Leon membuat banyak perjanjian palsu. Dia bilang itu sumber dayanya sendiri. Ya. Yang dilakukannya tidak baik. Juga ada resikonya. Tapi ada satu hal yang dilakukannya yang benar. Sebagai distributor tingkat pertama, dia mengikat dengan orang lain. Sehingga semua bisa berbagi keuntungan. Dibandingkan dengan penjualan vertikal Fernando, caranya cukup menarik. Jadi menurutmu dia mungkin akan menang? Kita perlu berusaha sedikit lagi dan menanganinya dengan baik. Masih ada kemungkinan mereka akan percaya pada produk kita. Jadi kau sudah membuat keputusan? Iya, sudah. Ayo masuk. Kalian kenapa diam? Apa kalian sedang bertengkar? Wangsu, setelah makan minum teh dengan ayah.
Ayah dan ibumu lebih suka minum teh. Ayah bahkan mengundang seorang guru untuk mengajari bagaimana cara minum teh yang benar. Apa kau tahu alasannya? Teh adalah barang yang bagus. Menyerap esensi dari langit dan bumi, menempati 5 elemen dan 8 diagram. Coba kau pikirkan. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Tidak ada satupun yang tidak ditempatinya. Dia juga mengalami kesulitan, termasuk kondisi cuaca yang keras. Dan akhirnya, dimasak untuk menghasilkan aromanya sendiri. Ayo. Aku tidak minum teh ya. Oh ya? Anak muda seperti kalian hanya minum kopi. Dan juga hanya minum cola saja. Tapi ayah beritahu ya, ini adalah minuman yang paling baik. Tapi tidak dingin. Kau masih muda, jangan hanya berpikir soal dingin. Cola itu memang dingin, tapi tidak menghilangkan rasa haus. Berbeda dengan teh. Coba saja kau pikirkan, ya. Berapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dia alami sebelum kita memiliki kehormatan untuk meminumnya. Kau tahu apa yang ingin dia katakan? Pahit dulu dan manis kemudian. Ibu angkat. Apa ibu mengganggumu? Tidak. Ada apa? Yen, ibu ingin bicara denganmu. Xiaoshu. Ayah ingin kau pergi ke daerah bencana dan menyumbangkan barang-barang ini. Kau tahu alasannya? Apa kau pikir hanya untuk reputasi perusahaan saja? PBB akan mensertifikasi atau tidak, masih belum pasti. Ayah cuma ingin melatihmu. Ayah cuma ingin melatih hatimu saja. Kalau kau berhati kecil, kau tidak akan bisa menyembunyikannya. Kalau kau berhati kecil, bisnis yang kau lakukan tidak akan pernah menjadi besar. Bagaimanapun juga, ayah dan ibu yang harus disalahkan. Karena kalian hidup dalam lingkungan yang begitu mudah. Ya. Kalian tidak pernah menderita, jadi kehidupan yang kalian jalani sama sekali tidak menarik. Tapi ayah, dulu aku dan ibu pernah mengalami penderitaan besar. Kami menjual barang, naik kereta api yang padat. Itu penderitaan kecil. Ayah ingin kau mengalami penderitaan besar. Kalau kau berarti besar, maka kau baru bisa menanggung tekanan dan bisa menerima ketidakadilan. Pandanganmu tidak akan menjadi begitu sempit. Jika tidak, seumur hidupmu kau akan menjalani kehidupan yang keras. Seperti Paman Takuang contohnya. Seumur hidup direndahkan oleh orang lain. Kau ingin menjadi orang seperti itu. Apa kau sudah selesai bicara dengan ayah angkatmu? Kau sudah putuskan untuk membantu Leon, kan? Iya. Wangsu, dia akan pergi ke daerah bencana. Tadinya ibu pikir kalau kau bisa pergi bersamanya, ibu pasti akan merasa lebih tenang. Tapi ternyata tidak ya. Jadi maksud ibu angkat apa? Tapi masalahnya perusahaan ini sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Dan ibu ingin mengambil semua kekuatan untuk melakukan pertarungan terakhir. Kalian tidak boleh kalah. Jadi ibu agak sulit mengambil keputusan. Dengar anakku. Banyak orang pintar di dunia ini. Jangan katakan bahwa kaulah yang paling pintar dari yang lainnya. Itu tidak akan mungkin. Seseorang harus optimis dan murah hati dalam setiap menjalani kehidupan ini, anakku. Kau sudah mengerti? Baiklah. Ayah sekarang ingin memberitahumu tentang kesulitan yang dihadapi perusahaan kita dan rencana kita berikutnya, oke? Tolong beritahu ibu, kenapa kamu memutuskan untuk membantu Leon?
Ibu angkat, menurutku Wangsu sendiri mampu menangani masalah penyumbangan bahan-bahan. Aku percaya padanya, tapi Leon ini seperti sebuah pertempuran, dan ini pertempuran terakhir. Jadi, aku rasa Leon lebih membutuhkan aku. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Iya, tidak ada. Kenapa Ibu harus khawatir? Tidak bisa, sama sekali tidak. Ayahmu ini berusaha keras untuk membujukmu. Dan kau masih menolak permintaan ayah. Sebenarnya sikap apa ini? Ayah, aku mengerti dan memahami maksud ayah. Aku juga tahu kalau ayah dan ibu mengalami banyak tekanan. Kita layak mengambil resiko yang dihadapi oleh Leon. Tapi Xiuyan tidak boleh pergi. Kenapa Xiuyan tidak boleh pergi? Dia yang membuat keputusan sendiri kan? Dan dia pergi juga demi perusahaan. Oh ya, kau setidaknya beri ayah alasan. Ibu menyuruhnya pulang untuk membantu kita dan berbagi beban dengan kita, ya. Lagi pula, masalah si Spanyol itu tidak ada hubungannya dengan kita. Xiuyan tidak perlu pergi ke sana, ya. Masalah di Spanyol tentu saja adalah masalah seluruh perusahaan. Ini, lihatlah, ini satu-satunya perhiasan yang diberikan ayah angkatmu untuk ibu, dan ibu menyimpannya selama bertahun-tahun ini. Perhiasan ini sangat bagus, dan sekarang ibu akan memberikannya padamu sebagai ucapan terima kasih. Aku ini... Kau yang menyimpannya. Sudahlah, terima saja. Ayo dicoba. Bagus sekali kan? Aku dan Wangsu, kami sekeluarga akan menantikan kepulanganmu. Sudah ya? Katakan pada ayah apa maksudmu. Kenapa kau tidak izinkan Yan pergi? Baik, kalau kau tidak mau, biar ayah yang mengatakan. Itu semua karena kau merasa khawatir Leon akan membawa lari Yan. Benar begitu kan? Kau tumbuh besar bersama Yan kan? Tapi kau malah takut kepada orang asing. Orang asing akan membawa lari dia. Kenapa kau tidak percaya diri? Yang membuat ayah kecewa lagi. Kau malah menggunakan alasan lain, lebih baik mengorbankan kepentingan perusahaan untuk mencapai kepentingan pribadimu. Apa-apaan itu? Ayah, tapi aku tidak begitu. Sekarang bercermin dan lihatlah bagaimana tampangmu. Tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Hatimu sangat kecil, dan apa yang kau khawatirkan adalah hal yang sama sekali tidak akan pernah terjadi. Ayah, aku tidak pernah memohon padamu. Tapi sekali ini, izinkanlah aku memohon supaya Xiuyan jangan pergi, ayah. Tidak ada siapapun yang akan membantumu. Ternyata sia-sia saja aku bicara denganmu. Aku sudah bicara begitu banyak. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan dia. Hei, percuma saja kau hidup selama ini. Sampai sekarang hatimu masih kecil, masih bergantung pada ketampanan. Sedikit pun tidak besar hati. Hatimu masih penuh dengan ketakutan. Untuk apa kau hidup selama ini? Jangan marahi dia lagi. Semua ini juga demi kau. Ibu. Ibu. Sudah, sana. Apa bisamu hanya menangis saja? Siapa itu? Berhenti!
Manajer Chen, tengah malam begini, apa yang kau lakukan? Aku merasa bosan, tidak bisa berdiam diri. Makanya aku pergi jalan-jalan untuk melihat keadaan. Boleh kan? Ya. Jarang sekali terjadi. Tidak bisa dikatakan jarang. Aku rasa orang lain tidak akan berjalan-jalan ketika mereka tidak bisa tidur. Hei, itu tidak aneh. Kau yang kedua. Siapa yang pertama? Kepala Biro Xiu Xingji. 10 tahun yang lalu, di gedung komersial lama. Suatu malam, dia ingin berjalan-jalan. Sama sepertimu bicaranya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 1 bulan sebelum pembakaran barang palsu di alun-alun. Kepala Biro Xiu adalah orang baik. Ketika keluarga aku menyewa stand pertama, dia membantuku menyelesaikan prosedur. Memang tidak adil. Orang baik cepat sekali meninggalnya. Lalu apa yang dia katakan padamu malam itu? Dia tidak bicara apa-apa. Dia mengkhawatirkan sesuatu. Saat itu dia berjalan sendirian. Ayo jalan, aku akan menyiapkan lampu untukmu. Seperti apa yang kulakukan kepada kepala Biro Xiu. Sebentar, kunyalakan dulu lampunya. Aku sudah tahu. Anak dan istriku yang mengurus bisnis untukku. Kepala Biro Xiu itu adalah orang yang baik. Tapi saat itu, dia sangat aneh. Dia terus berjalan berkeliling. Sangat aneh. Lihatlah, betapa indahnya tempat ini. Kau percaya akan ada keajaiban di tempat ini di masa depan? Kau dan anakmu akan melihatnya. Kereta apimu ini tidak bisa dihentikan. Harus terus berjalan. Lebih jauh, lebih baik. Xie Yuan tidak perlu pergi dulu. Aku berencana untuk pergi ke Madrid 2 hari ini. Untuk bertemu dengan Fernando. Karena aku tidak ingin melanjutkan persaingan harga lagi. Jadi aku harus menjelaskan hal ini kepada Fernando. Kau bantu aku menahan Leon ya. Xie Yuan pergi atau tidak, harus melihat pembicaraanku dengan Fernando. Baru kita putuskan. Surprised to see you here. 非常惊讶。两国交兵还不斩来使，可以互相探访的，不能说我来看费先生，我就被您给绑架了，绑票了，不成？Oh, thank you. Well, your courage impresses 他 me. 说他很欣赏您的 Do you 勇敢 know。that a flower gift to your 他说 enemy 您知不知道 means 在战场上送 surrender? 花是投降的意思？完全没有这个意思，在我们家 You 送花也可以表示成 misunderstood. In our 为 country, 化 it 干 means 戈为玉帛。哎呀，这个话也不太好翻，你就跟他讲，兵士先生，我来看老朋友来 I。just come to remedy the breach. Ah. Well, shall we? Please. 好。费先生，真是有急事， Mr. Fernando, 想来 sincerely, 跟您达成一 I 个 had 共 an 识 urgent 啊， issue to talk 就 with 说 you. 这个价格战这个事情， It's the price war. 真的不能再打 That 了 we cannot continue competing. 扛不住的。再打下去，我 Each 们 side 己方 has to absorb 损失都 much 蛮大的 more。losses if we keep going. Young man,
他说：“请您告诉他，在中国卖货，如果不打价格战，那该怎样经营？”我们发往欧洲的所有的东西都是最好的产品的。Mr. Fernando, all the products we deliver to Europe are the best. Well, I've been dealing with Chinese companies already for many years. To be honest, Mr. 他说他已经和中国的公司打过好多年的交道了。但如果这次不是缺钱的话，是不会买我们的产品的。他说我们的产品的代名词是廉价。如果想要在价格战之外找新的出路的话，那是不可能的。比如拿中国的产品和德国的产品相比的话，他认为我们是不可能赢的。他认为，如果我们继续拿这样的产品，以廉价、低质作为优势去竞争的话，那我们会损失更多的钱。陈总，您看这，他，费先生，你就那么的不喜欢我们的产品？我们不喜欢 Made in China。Chen, do you know Leon? 他问您认识莱昂吗？莱昂。Although he is pretty talented and hardworking, 尽管他非常努力，但他还是一个愚民的孩子。就算他在这次竞争中取得优势，也无害于他。费尔南德先生的家族有几百年的经商历史，而莱昂是不可能一夜之间成为贵族的，那是不可能的。他觉得您现在跟他一样。你问问费先生，你说我们的产品如果说想达到他们的标准这件事情的话，需要多长时间？你来问。Mr. Fernando, if you want to improve our products as your request, how long do you think it will take? Well, how long does it take to travel from Earth to Mars? 你怎么不翻呢？翻呐！他问，从地球到火星有多远？受教 ，learned it。费先生，这个鲜花呢，其实还适合于送给病人，所以我呢，在这里祝您早日康复啊！你这个自大的人。Flowers can also be given to the patients, and I hope you recover soon, you arrogant bastard.